Di tahun 1981, Yossi Ginsberg yang seorang mantan tentara Israel baru saja sampai di sebuah dermaga kecil di Bolivia untuk berpetualang dan berniat melanjutkan perjalanannya dengan perahu. Di sana, Yossi bertemu dengan Markus, seorang guru yang nyaris tertinggal perahu yang akan mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Dalam perkenalan singkat itu, mereka yang rupanya sama-sama memiliki hobi berpetualang membuat Yossi dan Markus sepakat untuk berpetualang bersama dan mendirikan tenda di sebuah perkemahan. Ketika keduanya pergi ke pasar, tanpa sengaja Markus bertemu teman lamanya yang bernama Kevin, seorang pendaki yang telah berhasil mendaki semua gunung di Amerika Selatan. Di sanalah Yossi berkenalan dengan wanita pribumi, di mana mereka kemudian menikmati sebuah minuman yang membuat Yossi mengalami pusing dan mulai berhalusinasi liar dengan wanita itu. Esok paginya, Yossi, Markus dan Kevin melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah kota di Bolivia dan memutuskan untuk bermalam di sana. Sesampainya di sana, karakter Yossi yang mudah akrab membuatnya kenal dengan seorang pria bernama Carl, di mana Carl pun bercerita terkait suku pedalaman yang mendiami hutan Amazon yang pernah dia temui dan sempat mendulang emas serta berpetualang di hutan Amazon. Untuk meyakinkannya, Carl menunjukkan beberapa foto yang sempat ia dokumentasikan saat itu. Carl lalu mengajak Yossi untuk mencari suku Toromonas yang diyakini memiliki harta karun tersembunyi. Yossi yang tertarik dengan ajakan Carl juga mengajak rekan-rekannya untuk ikut dan mereka sepakat patungan $50 per orang untuk membeli perbekalan, di mana mereka berpikir uang itu tak berarti apa-apa dengan bongkahan emas yang Carl janjikan. Markus sebenarnya sempat ragu untuk ikut, namun karena desakan rekan-rekannya, Markus akhirnya memutuskan untuk ikut. Mereka pun kemudian menyiapkan perbekalan yang mereka butuhkan, dan setelah itu mereka pun berangkat menuju Madidi menggunakan pesawat. Sampai di sana, mereka tak membuang waktu dengan langsung memulai perjalanannya dengan penuh semangat di petualangan baru mereka. Saat malam, mereka mendirikan tenda dan saling berbincang, di mana Carl pun bercerita tentang suku pedalaman hutan Amazon yang pernah dia temui dulu. Esok harinya mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka dengan semangat, meski terhambat oleh turunnya hujan. Hari berikutnya, terlihat Markus mulai kelelahan dan mulai memperlambat langkahnya hingga Carl yang kesal pun memutuskan pergi meninggalkan Markus dan yang lainnya. Singkat waktu, setelah melanjutkan perjalanan, mereka kembali bertemu Carl di sebuah desa kecil yang ada di sana. Malamnya mereka berbaur bersama penduduk setempat dengan aktivitas yang biasa dilakukan di sana. Terlihat mereka pun berusaha menikmati hari-hari mereka di sana dengan hal baru yang tak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Kecuali Carl yang memang dulu pernah ke sana sebelumnya. Beberapa hari di sana, mereka putuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan stok logistik yang semakin menipis. Namun di tengah perjalanan, Carl tiba-tiba menembak seekor monyet hutan untuk dikonsumsinya. Seiring perjalanan mereka, kondisi Markus semakin payah sehingga menghambat perjalanan mereka. Namun andai dia memutuskan untuk kembali seorang diri pun tak akan sanggup. Marcus, I'll carry some of your load tomorrow, okay? Mereka pun berpikir solusi yang tepat agar perjalanan mereka tak terhambat oleh Markus dan tetap bisa melanjutkan perjalanan mereka bersama Markus. Hingga mereka semua sepakat untuk membuat rakit agar bisa melanjutkan perjalanan melalui sungai. Setelah rakit selesai mereka buat,
Perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan bersama-sama mengarungi sungai dengan rakit. Awal perjalanan yang terlihat menyenangkan pun berubah menjadi kekhawatiran dengan kondisi arus sungai yang semakin deras. Berhasil menghadapi jeram sungai yang deras, sempat terjadi perselisihan antara Carl dan ketiga temannya, hingga Carl memutuskan masuk ke hutan seorang diri untuk berburu. You have to go and look for him, Kev. I'll go. Singkat cerita, setelah Carl kembali bersama mereka, Carl dan Kevin yang tak sejalan lagi pun memutuskan untuk berpisah. Markus ikut bersama Carl, sedangkan Kevin dan Yossi memilih rute menyusuri sungai. Namun jika keputusan Kevin dan Yossi seperti itu, Carl mengingatkan satu tempat bernama Malpeso San Pedro yang memiliki arus jeram paling berbahaya yang diapit dua batu besar dan jarang ada yang berhasil selamat dari sana. You're so full of shit. Good luck, Kevin. Yeah, you too. And be safe. Hey. Du hast even make a big meal, huh? Sepakat memilih jalan masing-masing, Carl dan Markus kembali memasuki hutan, di mana sejak saat itu hingga kini mereka berdua tak pernah ditemukan lagi. Sedangkan Kevin dan Yossi mulai mengarungi sungai dan terjebak dengan arus sungai yang deras sesuai yang sudah diingatkan Carl. Keduanya mencoba terus bertahan di tengah terjangan derasnya arus sungai. Kevin berhasil berenang ke pinggir sungai, namun malang bagi Yossi yang harus terseret oleh derasnya arus sungai. Yossi yang berhasil selamat pun lalu mencoba memanggil Kevin, namun tanpa dia sadari jika dia sudah terseret jauh oleh arus sungai. Kevin! Menyadari fakta bahwa kini dia hanya seorang diri di luasnya hutan Amazon, tak ada pilihan untuknya selain bertahan hidup dengan cara apapun, sambil terus berharap bertemu seseorang yang akan menyelamatkannya. Berhari-hari sudah Yossi berjalan menyusuri hutan Amazon yang sangat luas, dengan berbagai hal yang ia temui dalam upayanya untuk bertahan hidup. Seiring waktu, Yossi mulai sering berhalusinasi dengan pikirannya. Hal itu tak lebih dari besarnya harapan untuk diselamatkan. Esok paginya, Yossi terus meyakinkan hatinya bahwa dia pasti akan bisa diselamatkan, terlebih dengan petunjuk dari peta yang dimilikinya. Ketika malam, di tengah hening hutan dan kesendiriannya, Yossi kembali berhalusinasi dengan kedatangan Markus. Namun tak lama kemudian Yossi menyadari ada sesuatu yang mengawasinya di balik semak, yang ternyata ada seekor macan yang mengendap-ngendap di sana. Siangnya, Yossi menyadari ada sesuatu yang bergerak di keningnya, hingga dia memutuskan untuk membedahnya. Yossi kembali melanjutkan perjalanannya ke arah hutan. Di sana, Yossi melihat sisa penebangan pohon hingga Yossi pun berpikir jika ada orang lain selain dia.
Namun tak ada siapapun yang dia temui, selain sisa rumah kayu milik suku pedalaman di sana, yang sudah ditinggalkan. Yoshi kembali melihat petanya. Di sanalah dia yakin jika tempatnya berada sekarang adalah Curi Playa, dan tujuan Yoshi adalah suatu tempat yang bernama Rurrenabaque. Tak ada pilihan untuk Yoshi jika ingin selamat selain tetap melanjutkan perjalanannya ke sana. Dan, karena merasa tak terlalu jauh, Yoshi memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan, di mana Yoshi pun menemukan telur yang langsung dikonsumsinya untuk sekedar mengganjal perutnya yang lapar, dan melanjutkan langkahnya menuju sungai. Kevin! I'm here! Di sisi lain, Kevin ditemukan warga setempat dalam kondisi masih hidup di daerah Rurrenabaque. Dia menceritakan tentang Yoshi yang terpisah darinya dan meminta pihak berwenang untuk segera melakukan pencarian. Bersamaan dengan helikopter tim SAR dan Kevin melakukan pencarian yang terbang di atas Yoshi yang kebetulan sudah berada di sungai. Yoshi berupaya untuk memberi kode keberadaannya di sana, namun Kevin dan tim SAR tak melihat keberadaan Yoshi yang memang terlalu jauh. Gagal menemukan Yoshi lewat jalur udara, Kevin malah dibuat kesal saat petugas menganggap mencari orang yang hampir 3 minggu hilang bisa ditemukan dalam keadaan selamat adalah sesuatu yang mustahil. Seperti saat Kevin ditemukan selamat hanya sebuah keajaiban. Dia menyarankan Kevin untuk meminta bantuan nelayan lokal untuk mencari lewat jalur sungai. Kevin lalu menemui nelayan lokal untuk minta bantuannya. Namun nelayan itu tak mau membantu Kevin dengan alasan yang sama seperti petugas tadi. Namun, Kevin terus membujuknya dan bahkan berani membeli perahu nelayan itu agar mau membantunya mencari Yoshi, hingga akhirnya nelayan itu bersedia membantu Kevin. Sementara itu, Yoshi semakin depresi dengan kenyataan yang ada. Namun, di saat itulah ada seorang wanita dari suku pedalaman di sana yang mendekati Kevin. Awalnya Kevin sempat ragu dengan kehadiran wanita tersebut karena seringnya dia terlalu berhalusinasi akibat depresi yang berlebih. Don't run! Please don't run! My name is Yoshi. Meski keduanya terkendala dengan bahasa yang tak saling mengerti, namun mereka terlihat semakin dekat. Esok paginya, meski Yoshi terlihat kesulitan berjalan, dia mengajak gadis itu untuk menemaninya ke Rurrenabaque sambil terus mengamati ke atas berharap ada pesawat bantuan yang masih mencarinya. Dalam perjalanan itu, Yoshi sempat menemukan buah dan berniat memakannya karena perutnya terasa lapar meski buah itu hampir busuk. Namun gadis tersebut melarangnya hingga terjadi salah paham di antara mereka. Malam harinya, Yoshi meminta maaf pada gadis itu atas apa yang terjadi tadi siang dan menemani gadis itu tidur. Namun Yoshi pun akhirnya sadar jika sosok gadis itu hanya halusinasinya yang semakin depresi dan rasa putus asa yang sulit dikendalikan, hingga dia semakin tak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Esok paginya, di tengah keputusasaan yang semakin kuat, Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya untuk bisa keluar dari hutan dan menuju sungai. Namun Yoshi justru harus terjebak di dalam lumpur hisap yang nyaris membuatnya tenggelam sebelum akhirnya dia tertidur. Saat terbangun, Yoshi berusaha untuk keluar dari lumpur hisap dengan mengandalkan ranting pohon. Namun dengan penuh perjuangan dan kehati-hatian agar tidak putus, Yoshi berhasil keluar dari lumpur hisap tersebut. Yoshi pun semakin putus asa dengan nasibnya di sana dan berpikir untuk menyerah. Namun bisikan hati kecilnya meminta Yoshi untuk segera ke tepi sungai agar bisa ditemukan, di mana hal itu membuat Yoshi kembali bangkit dan menghampiri pohon yang dipenuhi dengan semut api serta berusaha menjatuhkan semut itu ke tubuhnya dengan harapan semut-semut itu akan menggigitnya. Rupanya cara itu bertujuan agar Yoshi tak menyerah dengan keadaan,
hingga dia pun berusaha sekuat tenaga berjalan menghampiri sungai dan mengalahkan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Namun, seketika Yoshi terkulai lemas saat tak menemukan siapapun di sungai. Di malam harinya, Yoshi melihat seekor kura-kura di dekatnya. Yoshi menghampiri kura-kura itu dan meminta kura-kura itu untuk memberikan semangat padanya. Hal itu karena Yoshi benar-benar putus asa dan menyerah dengan nasib dirinya. Yoshi berpikir sudah tak ada harapan lagi untuknya bisa diselamatkan, dan hanya menunggu waktu untuk dijemput kematian. Ketika pagi, terlihat Kevin dan nelayan itu berupaya melakukan pencarian. Namun usaha mereka terkendala dengan arus sungai di hadapan mereka yang terlalu deras dan sangat berisiko untuk dilewati, hingga mereka memutuskan putar arah untuk kembali pulang. Tepat setelah Kevin berlalu pergi, Yoshi yang melihat mereka pun berusaha bangkit dengan susah payah dan sulit untuk berteriak. Namun, insting kuat Kevin membuatnya kembali menolehkan pandangannya ke tempat yang tadi dia singgahi, di mana Kevin yang melihat Yoshi pun memutuskan untuk kembali. Kevin yang melihat kondisi Yoshi yang sudah sangat memprihatinkan pun merangkul sahabatnya itu dengan penuh haru dan mengajaknya untuk pulang. Setelah berhasil menyelamatkan Yoshi, mereka berdua kembali ke penginapan saat kondisi Yoshi sudah membaik, di mana mereka pun menunggu Carl dan Markus hingga berhari-hari, namun kedua temannya itu tak kunjung kembali lagi hingga saat ini. Dari film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini, kita bisa belajar bahwa saat ambisi dan hawa nafsu yang sulit dikendalikan akan membuat seseorang sulit berpikir sehat, hingga rela mengorbankan nyawanya sendiri demi mengikuti ambisi dan hawa nafsunya.